Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lingkaran rahmat Allah SWT. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang penjajahan bangsa barat atas dunia Islam dan munculnya gerakan pembaharuan Islam. Setelah umat Islam mengalami kekalahan atau mengalami kemunduran, maka bangsa barat mulai bangkit. Nah, semangat kebangkitan ini didasari karena semangat keilmuan yang begitu tinggi yang telah membawa bangsa barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra. Serta ada juga revolusi industri sehingga berakibat pada imperialisme atau penjajahan terhadap bangsa-bangsa Islam. Nah, maka pada tahun 1683 Masehi di Wina, Kerajaan Utsmani yang waktu itu kerajaan Islam terakhir mengalami kekalahan dalam menghadapi bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa mulai sadar bahwa Turki Utsmani sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dan sudah mengalami kemunduran. Selain itu, bangsa barat juga muncul ilmuwan-ilmuwan baru seperti ada Christopher Columbus yang menempuh benua Amerika. Lalu ada Vasco da Gama yang berhasil menemukan jalur ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Sehingga atas penemuan dua ilmuwan barat ini, maka bangsa Eropa tidak lagi bergantung pada jalur perdagangan Islam. Nah, jadi bangsa Eropa atau bangsa Barat mulai memiliki jalur perdagangan sendiri. Nah, dan itu yang membuat salah satu bangsa Barat melampaui dunia Islam dalam hal perdagangan dan perekonomian. Jadilah pada abad ke-15 sampai ke-19 Masehi, negara-negara Barat yaitu Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol ini melakukan ekspedisi ke wilayah perdagangan internasional, ke Malaka, ke Gujarat, dan lainnya. Nah, dan ini mereka di samping melakukan misi ekonomi atau misi perdagangan, bangsa Barat ini memiliki misi politik untuk menguasai negara-negara Islam dengan menerapkan divide et impera atau kita kenal dengan sebutan politik pecah belah, di mana yaitu penjajahan dengan segala cara untuk menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Di samping misi-misi tersebut, bangsa Barat juga mengemban misi yaitu melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zendik. Misionaris yaitu orang yang melakukan penyebaran Injil atau penyebaran kitab Kristen ini kepada orang yang sama sekali belum mengenal Kristus. Terus zendik adalah suatu lembaga yang bergerak dalam menyebarkan ajaran Kristen Protestan. Nah, bangsa Barat ini memiliki 3 motivasi tercermin pada semboyan mereka, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yaitu semangat untuk mencari keuntungan, glory semangat untuk mencapai kejayaan, dan yang gospel yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara yang dijajah. Dengan persenjataan yang lebih modern, akhirnya bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam, daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Islam, dan bangsa Eropa ini menjajah satu demi satu negara-negara Islam. Nah, demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga moralitas bangsa-bangsa Islam ini berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun susah payah oleh perjuangan. Demikian Islam yang pernah begitu berjaya pada masanya kemudian digulingkan atau dijajah oleh bangsa Barat, sehingga pada abad ke-18 Masehi akhirnya muncul tokoh-tokoh yang menggagas tentang ide pembaharuan Islam, di mana gerakan ini muncul karena disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran-ajaran Islam, dan ini bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti ada bid'ah, khurafat, ada tahayul. Nah, inilah yang menurut mereka bahwa Islam menjadi mundur karena ajaran-ajaran yang demikian itu.
Nah, makanya mereka bangkit dan membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang seperti itu. Yang kedua, yaitu karena periode kemajuan Barat ini, Barat sangat mendominasi di bidang politik dan peradaban. Nah, demikianlah kemudian tokoh-tokoh Islam ini sadar bahwa mereka telah tertinggal. Kemudian Syekh Amir Syakib Arselan ini mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Ini ada 4 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena umat Islam ini sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu karena umat Islam tidak mau bersatu dan mulai terpecah belah, padahal umat Islam sendiri ini diperintahkan untuk bersatu. Adapun yang ketiga yaitu mayoritas umat Islam ini terlalu cinta dunia. Jadi kebanyakan umat Islam waktu itu mementingkan kehidupan dunia dan mulai melupakan akhirat. Yang keempat, mundurnya Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2016, ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan Islam adalah adanya sifat jumud atau stagnan yang membuat umat Islam ini enggan berpikir atau berijtihad. Yang kedua, ada persatuan Islam ini mulai terpecah. Dan yang terakhir yaitu karena hasil kontak dunia Islam dengan Barat. Nah, maka gerakan pembaruan Islam ini mengandung maksud untuk mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama salafus soleh terdahulu. Nah, maka pembaruan Islam ini juga merupakan suatu upaya untuk menjaga agar umat Islam menerapkan ajaran Islam dengan benar sesuai syariat. Pembaharuan Islam ini tidak dimaksudkan untuk menambah atau merubah isi Al-Quran, akan tetapi mengajak umat Islam untuk menerapkan sesuai dengan perkembangan zaman melalui proses ijtihad. Nah, kemudian negara-negara yang akhirnya dijajah Barat atau dijajah oleh bangsa Eropa ini mengambil pelajaran yang berharga bahwa akhirnya muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan-pembaharuan dalam sendi keagamaan. Nah, selain itu, semangat umat Islam ini untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Jadi demikian materi yang kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, sebagai evaluasi silakan kalian cermati dulu kuisnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kuis silakan kalian tulis di komentar pribadi masing-masing di Google Classroom SKI, dan jangan lupa untuk absen di komentar kelas Classroom SKI. Sebelum saya akhiri penjelasan pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kalimat motivasi bahwa Ananda semuanya semangat belajar, semangat terus apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kalian harus tetap semangat belajar karena kalian adalah pemilik masa depan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.